Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat, dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang, seperti genderang bau berang. Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih kencang, dari ujung kaki ke ujung kepala. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang, seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat, dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Detaknya lebih kencang, seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalirnya lebih cepat, dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa sekali pagi ini, cerah sekali ya. Dan seperti biasa nih, Bandung Menjawab edisi tanggal 30 November 2022 berlokasi di Taman Dewi Sartika, masih di lingkungan Balai Kota Bandung. Dan hari ini Giva bakal nemenin kamu nih wargi Bandung di YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Nah, Bandung Menjawab kali ini itu kita kedatangan dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang akan membahas, karena kemarin sempat viral ya di sosial media nih, mengenai
penanganan fenomena monyet liar yang berkeliaran di kota Bandung. Itu luar biasa banget tuh kemarin ya di sosial media, monyet ada di atap-atap rumah. Nah itu kenapa sih bisa ada monyet? Kenapa sih, dari mana sih? Langsung aja deh kita simak. Sebelumnya kita serahkan ke moderator cantik kita, Teh Nadia Hafizah. Senang sekali saya Nadia Hafiza bisa menemani wargi Kota Bandung semua di Bandung Menjawab kali ini yang kita pastinya akan membahas mengenai topik-topik yang sedang hangat dan salah satunya adalah yang sedang viral nih. Kemarin kan kita lihat ya banyak di media sosial ada video yang viral ini monyet berkeliaran di atap-atap rumah warga. Tidak hanya di satu wilayah saja, warga Kota Bandung juga melaporkan monyet-monyet ini berkeliaran di kawasan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, kawasan Cisaranton Kulon, Kecamatan Arca Manik, lalu kawasan Cipadung, Kecamatan Cibiru. Nah, siapa sih yang bisa menangani masalah ini dan kenapa ada monyet-monyet yang berkeliaran di atap rumah warga? Apalagi banyak warga Kota Bandung juga yang mengaitkan ini dengan fenomena gempa bumi yang beberapa waktu lalu ini terjadi di Cianjur. Nah, kita akan membahas bersama dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Kenapa? Karena tidak hanya masalah kebakaran dan juga penanggulangan bencana saja, tapi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung juga memiliki tim Animal Rescue. Nah, di sini kita akan bahas bersama Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Bapak Yusuf Hidayat. Halo, selamat pagi Bapak Yusuf. Selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Ini mic-nya masih tidak bersuara ya, nggak apa-apa. Tapi saya juga pengen cerita sedikit nih, kemarin kan videonya sempat viral ya, ada monyet-monyet yang memang berkeliaran di rumah warga dan yang menakutkan dan meresahkan warga. Ini juga dikaitkan dengan adanya fenomena gempa bumi yang ada di Cianjur. Nah ini juga banyak cerita-cerita atau rumor-rumor dari netizen nih yang berkata bahwa monyet ini turun dari gunung Menglayang ya atau gunung-gunung di sekitar Kota Bandung yang membuat ini menjadi tanda-tanda adanya bencana. Nah ini hanya rumor. Nah kita akan konfirmasi ini kepada Kepala Bidang dan Pemadaman dan Penyelamatan Bapak Yusuf Hidayat tentang tim Animal Rescue yang apa saja yang sudah dilakukan oleh dari Damkar sendiri ya. Yang pertama mungkin Bapak Yusuf bisa diceritakan kapan sih Bapak menerima laporan dari warga adanya monyet-monyet yang berkeliaran di atap rumah warga, Pak? Ya, terima kasih Nadia ya. Kita atau kami dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung memang betul bukan hanya fungsi urusan kebakaran dan bencana, Iya. tetapi adalah jenis layanannya juga adalah penyelamatan dan evakuasi, termasuk evakuasi tentang animal rescue. Nah, kemarin kami juga di Diskar PB sempat bukan aneh, itu sudah biasa, bukan fenomena sebetulnya, bukan monyet saja, bahkan mungkin ular pun bisa masuk ke permukiman. Iya, Nah ini betul. cuma kemarin yang heran itu kan yang jarang-jarang saja monyet masuk ke permukiman. Dan kami juga sebetulnya sudah melihat di beberapa informasi yaitu di media sosial dan bahkan ada yang menelpon ke kami juga adanya beberapa ekor monyet yang masuk ke permukiman, yaitu lokasinya ada di Antapani, Iya. Kiara Condong katanya, terus Cipadung, dan bahkan kemarin terakhir kita berkoordinasi dengan BKSDA itu ada di Dago katanya. Wow. Nah, tetapi kami juga kadang-kadang ada yang prank call, ghost call itu ada gitu kan. Ada aja ya Pak tapi ya. tetap kita tidak tidak terpengaruh terhadap prank call atau ghost call itu. Kami tetap harus melayani sepanjang masyarakat itu memerlukan pelayanan kita. Pada hari Jumat kita sudah menerima informasi tersebut. Tetapi pada saat istilah pada saat recapnya itu laporannya itu hari Sabtu. Hari Sabtu, dan hari Sabtu itu kami akhirnya menyiapkan tim rescue untuk melakukan asesmen atau memonitor
di salah satu tempat karena hewan monyet ini tidak statis, dinamis, berpindah-pindah. Iya, Pada betul. saat kita akan lihat sudah tidak ada. Mm-mm. Nah, pada saat sore hari ya menjelang sore kita teman-teman melakukan monitor ke Antapani, tepatnya di Puri Dago. Oke. Nah, itu katanya sudah ada di sana. Tapi pada saat ke sana kita akan melakukan assessment di suatu tempat dan mungkin melakukan interview dengan security di sana. Iya. Tapi aneh security juga tidak melihat katanya. Oke, jadi hanya beberapa warga saja ternyata ya. beberapa waktu berpindah-pindah kata saya tadi. Nah, ini kami juga melakukan assessment tersebut dan kepada warga tersebut jangan sampai warga tersebut itu mengganggu atau sampai hewan tersebut jadi stres itu kan akhirnya membahayakan jiwa manusia. Iya. Saya menghimbau juga itu tutup pintu-pintu jangan sampai masuk gitu. Nah, itu emang di ketinggian kadang-kadang sudah tinggi di atap dan akhirnya beberapa jam kemudian sudah hilang. Nah, itu. Nah, ini kan tadi banyak rumor ya yang ada yang melihat di kawasan Kiara Condong, Antapani, Arca Manik, bahkan di Dago tadi Bapak bilang ya. Ini itu apakah hewannya berpindah-pindah atau memang jumlahnya cukup banyak, Pak? Menurut laporan yang Bapak terima itu ada berapa monyet sih yang berkeliaran di rumah warga? Ya itu segitu jumlahnya ada yang 4 gitu kan. Itu saja kalau orang lain melihat itu jenisnya itu sama. Nah, tapi kan kita tidak melihat itu apakah sebuah koloni monyet yang misalnya memisahkan dari koloni lainnya. Kan monyet juga kan memiliki kehidupan bisa bersama-sama atau lagi mencari makan atau bagaimana. Dan bahkan mungkin asumsi-asumsi lain banyak orang menanggapi asumsinya itu lebihnya fenomena alam katanya. Ya, itu yang bikin khawatir ya, Pak ya. Fenomena alam sehingga masyarakat menjadi resah. Tetapi kita melakukan asesmen ke lapangan, monitoring bagaimana caranya supaya masyarakat memberikan menjadi rasa aman dan nyaman. Dan ini juga bahkan ada asumsi lain juga, itu mungkin hewan peliharaan. Karena kita harus membedakan antara hewan liar dan hewan peliharaan. Kan kalau hewan liar kan tidak bisa dipelihara. Nah, ini kadang-kadang hewan liar tapi dipelihara oleh manusia oleh seorang gitu kan. Akhirnya dilepas atau bagaimana. Tapi kita tidak melihat hal seperti itu. Yang penting kita penanganan evakuasi untuk yang bersifat membahayakan jiwa manusia gitu. Tapi ini berarti belum berhasil diselamatkan atau bagaimana Pak monyetnya nih? Jadi bukan diselamatkan ya. Kalau istilah kita ini evakuasi. Melakukan evakuasi atau penangkapan. Kita tetap melakukan koordinasi. Dan ada OPD atau lembaga-lembaga vertikal yang terkait menurut konservasi tentang sumber daya alam. Yaitu berkoordinasi dengan BBKSDA, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, kami selalu melakukan koordinasi, kemarin juga berkoordinasi dengan teman-teman BBKSDA bahwa hewan tersebut apabila sudah tampak dan sudah station atau menetap di situ, kita akan melakukan koordinasi itu menempatkan kandang jebakan. Kandang jebakan kan jebakan ini harus, tapi yang anehnya itu hewannya berpindah-pindah. Nah, ini. Berarti itu proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana khususnya untuk tim rescue ya, animal rescue ya. Nah, berarti ini cuman asumsi ya Pak ya, kalau misalnya memang monyet ini turun gunung atau dikaitkan dengan fenomena alam, ini cuman asumsi ya yang memang tidak bisa dipastikan, dan mungkin saja ini ada asumsi lain bahwa itu adalah hewan peliharaan begitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau saya tidak terlalu jauh terhadap asumsi-asumsi misalnya fenomena alam karena bukan di bidang kami. Mungkin itu lebih ada yang disiplin ilmunya. Tapi kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan bagaimana hewan-hewan yang dapat menyebabkan atau mengancam jiwa keselamatan manusia. Dan bukan keras saja Mbak Nadia yang masuk ke permukiman. Ular pun dulu kan banyak kan. Ular banyak. Apalagi kejadian ular ini sangat banyak juga ini kan. Sarang tawon pun juga ke
Cuma yang kurang lazim itu ya kera-kera ini. Oke, Kera-kera ini jadi sangkut pautkan dengan fenomena alam. iya betul, apalagi kan kemarin baru saja ya terjadi bencana gempa di Cianjur yang memang ini juga meresahkan warga dan gempanya ini kerasa sampai ke Bandung gitu ya Pak ya. Betul. Ini mungkin yang menjadi dikaitkan dan akhirnya meresahkan warga. Nah Bapak bisa diceritakan dong gimana sih tim khusus atau unit khusus yang memang menangani proses evakuasi hewan begitu di Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana. Ya, jadi untuk menanggulangi atau penanganan animal rescue ini ya atau evakuasi hewan ini, pertama kita pasti akan mendapatkan sebuah informasi dari masyarakat atau yang melihat bahwa terjadi ada hewan yang mengganggu atau mengancam jiwa keselamatan masyarakat. Itu kami terima dan apabila sudah dapatkan terima, kita terjunkan ke lokasi yang ada hewan tersebut. Setelah itu kami akan mengevakuasi dan di mana tempatnya dan berkoordinasi dengan warga setempat atau kalau di lingkungan komplek ada security dan security-nya. Dan apabila memerlukan koordinasi dengan lembaga terkait, ya kami melakukan seperti halnya penanganan pernah monyet yang masuk ke kamar. Sudah ada di kamar. Pernah itu ada. Pernah ya? Tiba-tiba sudah ada di kamar. Itu kita melakukan koordinasi dan kita juga saya katakan tadi jangan sampai hewan-hewan liar tersebut diganggu oleh kita akhirnya memiliki stresnya yang tinggi akhirnya membahayakan. Dan kami juga langsung menghubungi OPD terkait dalam hal ini mungkin dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ini pun ada menyangkut peternakannya. Itu bisa melakukan teman-teman di pertanian ini memiliki alat tembak atau sumpit yang bisa ditembakkan kepada hewan tersebut. Akhirnya diisinya bius itu. Gitu. Tapi sekarang mungkin hati-hati dalam penggunaan bius ini. Ada aturannya. Oh, ada aturannya ya. Misalnya kalau dengan hewan liar lainnya bisa berkoordinasi dengan BPKSDA tadi. Hasil tangkapannya bagaimana, itu kita harus kemana, apakah sampai dikembalikan ke habitatnya, berkoordinasi dengan Taman Tahura, terus koordinasi dengan kebun binatang dan komunitas-komunitas lainnya. Itu penanganan kita langsung apabila ada pengaduan ke masyarakat dan bahkan secara langsung ada yang mendatangi langsung ke damkar sendiri. Kita langsung mengevakuasi karena kita memiliki kalau istilah di kebakaran respon time yang harus yaitu 15 menit ke lokasi. Jadi dalam hitungan menit ya Pak ya ini harus bisa menyangkut keselamatan jiwa manusia. Betul. Nah ini pasti banyak cerita penyelamatan hewan yang unik mungkin ya di Damkar sendiri. Ini seperti apa sih Pak? Iya gimana ya, orang lain pada saat hewan-hewan liar ini yang buas khususnya jauhi, tapi teman-teman kita anggota didekati. Tidak takut apa-apa ya, kebakaran aja dimasukin. Nanti perasaannya baru kita. Waduh. Karena seperti itu kan. Hewan pun memiliki naluri hampir sama dengan adanya seperti manusia gitu kan. Jangan sampai diganggu habitatnya. Pada saat itu bukan monyet saja, hewan-hewan lain seperti ini yang lucunya ada paling banyak ini adalah sarang tawon. Sarang tawon ya, banyaknya ya. Sarang tawon itu kejadian kasus itu 353 kasus. Wow, terus cukup banyak ya di Kota Bandung. Yang selanjutnya ular itu kurang lebih 211 kasus. Wow. Dan yang lainnya itu juga, dalam setahun Pak? Ya ini pas pada saat sekarang. Sampai bulan-bulan ini. Kucing pun ada 89 kasus. Nah, yang lucu kucing nyangkut di pohon. Ya. Jadi damkar itu bagaimana mau menyayangi manusia, kucing saja binatang disayangi. Nah, ini. Apalagi manusia ya. Pada saat itu kucing di pohon yang tidak bisa turun, ada yang menelpon ke kita. Kita evakuasi yang mengancam kucing itu sendiri, bukan manusia sendiri. Berarti ini paling banyak memang sarang tawon ya Pak ya? Sarang tawon ya. Nah ini ular juga kan cukup mengerikan ya Pak ya. Memang kalau kita berbicara monyet yang berkeliaran ini cukup tidak lazim begitu ya. Ini jarang terjadi dan sudah ada proses evakuasi. Nah bagaimana dengan ular Pak? Maksudnya kan ular ini lebih kita menganggapnya lebih buas begitu ya, lebih menakutkan. Ular apa sih Pak yang sering berkeliaran di Kota Bandung ini? Banyak, ada koros jenisnya ya, ada kobra juga ada, ular sawah juga ada, ular sanca juga ada, ini batik kembang gitu ya. Tapi semuanya itu kan tadi saya sudah katakan, mungkin hewan-hewan ini keluar ini karena mungkin habitatnya terganggu.
habitat terganggu. Iya. Habitatnya terganggu misalnya di sawah kan berbeda lagi kalau kita ditangkap oleh petani mah ular tersebut tidak ditangkap, justru dilepaskan di sawah karena untuk mematikan hewan yang mengganggu tanamannya. Nah, jadi ular ini ya mungkin hewan-hewan liar ini yang keluar dari sarangnya atau dari habitatnya mungkin bisa terganggu atau bagaimana. Nah, ini tapi tugas pokok kami bagaimana cara untuk mengevakuasi jangan sampai mengganggu keselamatan jiwa manusia itu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Berarti ini tugasnya sampai ke evakuasi habitat, Pak? Betul. Jadi pada saat kita tangkap, kalau misalnya sekarang kalau nggak percaya pada dia datang ke damkar, kucing pasti banyak. Banyak yang mau adopsi mungkin ya. Bahkan udah di damkar di sana itu pada hamil itu kan. Ya ampun. Banyak. Jadi peternakan ya, Pak ya. Itu apalagi itu yang bisa dipelihara ya oleh iya. Tapi kalau ular beda lagi. Iya, betul. Takut lepas ke yang lain. Nah, jadi kita mungkin melepaskannya di habitat sesuai dengan habitatnya. Misalnya di Taman Tahura sesuai dengan minta izin ke pengelola, berkoordinasi apabila hewan atau ular itu langka bisa dengan koordinasi dengan kebun binatang atau berkoordinasi dengan BBKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, ini kita lepaskan. Mungkin ini juga kalau misalnya ada yang mencari hewan peliharaan yang hilang gitu ya, boleh mengunjungi data. Ada juga ya. Lepas itu sebuah seekor anjing yang bagus tuh minta bantuan. Bahkan mungkin terjepit masuk ke gorong-gorong. Minta dicek begitu ya, Pak ya. Minta dievakuasi. Wah luar biasa sekali ya. Jadi memang proses dari evakuasi hewan ini yang mungkin berkeliaran di Kota Bandung, memang ada unit khusus di Diskar sendiri yang memang menangani proses evakuasi hingga ke habitatnya. Nah, dari 1 tahun terakhir Pak, ini sudah berapa banyak kasus sih proses evakuasi hewan? Ya, saya tadi katakan dari mulai ular, tawon, kucing, musang dan sebagainya itu ya semua Animal Rescue itu sampai akhir bulan ini 30 November ya sekarang. Iya, betul. Itu kurang lebih tembus ke angka 900. Wow. 900 kasus. Banyak sekali ya. Ya, banyak karena penyelamatan ini seluruh ya penyelamatan, bukan hanya kasus hewan saja. Udah kasus hewan saja, Animal Rescue, Traffic Accident, Human Rescue, semua penyelamatan ini 900 sekian. Bahkan cincin pun yang susah dikeluarkan dari jarinya ke kita. Itu. Apa aja ya Pak ya, ini dilakukan jadi, pokoknya ini untuk tujuannya untuk penyelamatan lah ya Pak ya. Juga melayani jenis layanan sesuai dengan tuksi kita, atau susunan kedudukan organisasi di Diskar PB, dan bahkan di Permendagri pun 114 ini tentang standar pelayanan minimal, di antaranya jenis layanan itu adalah penyelamatan, bukan kebakaran saja. Iya betul, karena memang terkenalnya kan dinas kebakaran ya, dan penanggulangan bencana. Fire and Rescue. Fire and Rescue. Nah sekarang memang mungkin ini juga menjadi pengetahuan baru bahwa kalau misalnya ada yang mengeluhkan tentang hewan-hewan berkeliaran atau hewan peliharaan hilang ataupun keadaan darurat apapun ya Pak ya, ini bisa mengunjungi atau langsung menelpon ke Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana, karena banyak unit-unit yang memang bisa mengurus hal tersebut begitu. Nah Pak, mungkin terkait dengan monyet-monyet yang berkeliaran, mungkin ada statement dari Bapak sendiri untuk bisa akhirnya menenangkan warga Kota Bandung bahwa kenapa sih hewan itu berkeliaran dan jangan khawatir begitu, karena memang itu juga sudah dilakukan proses evakuasi. Silakan Pak. Jadi kami dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menghimbau pada warga apabila melihat bukan hanya monyet saja, hewan-hewan liar yang dianggap itu kurang bersahabat dengan kita ini ya, hindari kontak secara langsung. Hindari kontak secara langsung dan bahkan jangan sampai mengganggunya, jangan sampai hewan tersebut stres akhirnya buas. Jangan sampai akhirnya dapat mengancam keselamatan orang tersebut atau jiwa manusia. Untuk menghindari hewan-hewan liar itu yang tidak diundang oleh ke rumah masuk gitu ya, lakukan atau menjaga kebersihan selalu.
Oke. di rumah dan bahkan untuk di lingkungannya Iya. dengan melakukan kerja bakti bersama. Oke. Apalagi sekarang musim penghujan ya, mungkin genangan air dan sebagainya, lakukan kerja bakti Iya. untuk membersihkan lingkungannya. Karena hewan-hewan ini seperti ular itu akan terbawa arus air dari sungai mungkin masuk ke komplek. Nah ini harus dibersihkan karena hewan-hewan tersebut kalau sudah masuk ke rumah atau lingkungan dalam rumah itu akan menyebabkan membahayakan. Tutup lubang-lubang yang dari rumah, itu dari luar ke rumah itu tutup rapat-rapat, pintu juga tutup, jangan membuka terlalu lama karena hewan-hewan ini akan masuk ke dalam saluran-saluran air kotor perumahan. Tiba-tiba ada ular masuk di WC-nya atau toiletnya. Oke. Ini sering terjadi hal tersebut. Selanjutnya lakukan pemangkasan pohon. Nah ini kenapa Pak Yusuf harus dipangkas pohon? Pohon yang ranting-rantingnya yang menempel ke atap rumah itu harus dilakukan pemangkasan bersihan. Karena itu akan menjadikan sebuah jalan atau akses masuk hewan tersebut ke rumah atau ya, ke atap-atapnya. Ya, apalagi ular. Nanti menjadi jalan ular masuk ke kepara istilah bahasa Sunda ya, ke atap masuk tiba-tiba ada di dalam. Ini lakukan jangan sampai harus ada kebersihan. Makanya saya katakan jaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir mungkin jangan mengganggu habitat hewan-hewan yang sudah memiliki habitat yang tertentu. Dan apabila misalnya ada yang membahayakan jiwa manusia atau melihat baik kebakaran maupun hewan-hewan liar ini, hubungi kami di 7207 113 atau 113 atau memiliki call center atau kode kalau memakai HP pakai 022. 022. Jadi memang semua proses dan juga evakuasi yang memang ini mengkhawatirkan warga ya terkait dengan monyet-monyet yang berkeliaran di atap rumah warga ini, jangan khawatir karena semuanya sudah dilakukan proses evakuasi oleh Dinas Kebakaran, khususnya tim Animal Rescue yang memang tadi disampaikan bahwa harapannya dan himbauannya untuk warga juga tetap menjaga kebersihan dan juga tetap memangkas pohon ya, itu juga cukup penting karena kita menutup akses jalan hewan liar masuk ke pemukiman warga. Dan juga ini penting ya, poin penting bahwa kita jangan mengganggu habitat hewan liar yang memang ini menjadikan hewan tersebut berpindah tempat, ya terganggu ya. Nah ini adalah pesan dari Bapak Yusuf Hidayat sendiri dari Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana khususnya untuk penanganan tim Animal Rescue Bapak. Terima kasih Bapak Yusuf sudah hadir bersama kami di Bandung Menjawab, dan itu tadi memang harapan yang memang kita himbau juga ya kepada wargi Kota Bandung yang sedang menonton Bandung Menjawab, jangan khawatir sekali lagi ya tentang video viral yang ada monyet-monyet yang berkeliaran di atap warga. Jangan berasumsi bahwa itu dikaitkan dengan fenomena alam atau gempa bumi yang terasa hingga Bandung dari pusatnya ini Cianjur. Tapi yang penting proses evakuasi ini sudah ditangani oleh Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana. Dan itu dia tadi adalah diskusi yang kita lakukan bersama dengan Bapak Yusuf Hidayat. Maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.